Oke, sekarang saya ke Mas Reza. Mohon maaf ya, karena saya begitu asik dengan informasi yang ini jarang sekali kita bisa dapat. Mas Reza, pertanyaan masyarakat simpel. Anggaplah ini kita pakai logikanya masyarakat. Wah ini bisa jadi ini penipuan nih. Kalau mau nipu, ini ngapain nipu? Kalau mau nipu, berani banget ini sama polisi. Ini bagaimana? Jadi alasan kenapa orang menipu ya, kita bicara secara umum ya, bicara tentang teori ini. Begini Mbak Caca, sebelum menjawab pertanyaan itu saya mau bikin disclaimer dulu. Ya. Karena Polda Sumsel sudah meralat sebutan tersangka, dan saya juga kadung pernah menggunakan sebutan tersangka, maka saya juga harus ralat itu. Saya ikuti, diterima ralatnya. Saya ralat ya, saya tidak sebut tersangka. Nah, Ibu H, saya sebut Ibu H. Kita tidak bicara spesifik ke beliau, tapi bicara kenapa orang kemudian melakukan aksi bohong-bohongan, tipu muslihat, akal bulus dan segala macam. Mbak Caca, harus saya katakan bahwa sebetulnya kita ini semua terlahir sebagai pendusta. Waduh. Betul. Kenapa? Ini saya tidak mendramatisasi. Ada riset yang menunjukkan kita hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk kemudian melontarkan kebohongan pertama. Itu berdasarkan riset. Satu. Yang kedua, rata-rata dalam satu hari kita ini mengeluarkan kebohongan sebanyak 1,65 kali. Artinya sekali lagi, terlahir kita ini memang sudah menjadi pembohong. Jadi jangan anggap suatu hal yang luar biasa kalau ada hal yang bersangkut paut dengan tipu muslihat, akal bulus dan sejenisnya. Namun, para ilmuwan kemudian membedakan mana sih kebohongan yang sifatnya alamiah, dorongan survival manusia, dorongan untuk beradaptasi, manifestasi kecerdasan manusia, dan mana pula kebohongan-kebohongan yang sudah berbahaya ini. Sebutlah istilah misalnya ada pathological liar, pendusta atau pembohong yang patologis. Cirinya apa? Dia tuh selalu berbohong. Dalam kondisi yang sebetulnya ideal pun, realnya tuh ideal, tapi dia tetap kemudian bermain dengan fantasi, bermain dengan imajinasi sehingga keluar dari mulutnya kebohongan-kebohongan. Berulang sifatnya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ada orang yang tergolong sebagai pendusta patologis, maka dia akan bikin kasus di sana, akan bikin kasus di sini, barangkali ada di Polda sana catatan kejahatannya, di Polda sini juga ada laporan kejahatannya, itu patologis sifatnya karena berulang. Yang tipe yang ketiga yang disebut sebagai psychopathic liar, pendusta yang ini udah ke arah psikopat. Tujuannya apa? Ciri psikopat adalah dia tidak ingin melihat ada orang yang memegang supremasi di atas diri dia. Sayalah yang harus dominan, saya yang harus memegang kepalanya, saya harus memegang kendali atas pihak lain. Jadi kita bisa bayangkan orang yang termasuk golongan pendusta yang psikopat ini adalah orang yang memang suka menunjukkan kebolehan dia dalam mengelabui pihak-pihak yang punya otoritas. Karena itulah cara bagi dia untuk memuaskan dorongan-dorongan psikopatinya. Nah tentu saja apakah teori atau tipologi semacam ini relevan dalam kasus ini, bisa dikenakan pada tipe yang mana, itu tugas teman-teman di kepolisian untuk memastikannya. Baik, Pak Yunus Hussein, kembali lagi ya saya ke Bapak ya. Bapak sebenarnya kalau tadi saya dapat informasi dari Pak Supriyadi, sebenarnya ini memang sumbangan ditujukan secara perseorangan Pak. Nanti baru dana tersebut dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19. Boleh nggak sih Pak? Jadi sebenarnya sumbangan itu kan diberikan kepada institusi. Seharusnya pakai rekening institusi atau pejabat yang memimpin institusi itu, misalnya yang muncul namanya di rekening bisa. Tapi mengingat jumlahnya begitu besar dan dengan menggunakan bilet giro yang tanggalnya mepet sekali dengan tanggal pengeluarannya ya. Padahal biasanya giro ini biasanya agak mundur ke belakang gitu. Dan itu giro hanya bisa pindah bukukan saja. Karena yang nama bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening lain. Biasanya pada bank yang sama. Kalau pada bank yang lain nanti harus dikelilingkan, dipertukarkan, diperhitungkan. Nah, ibu yang terima, ibu Heni, tidak bisa pertama dia harus pindah bukukan, bank yang memindah bukukan. Bu Heni itulah yang bisa menarik uangnya dengan cek, ya, ataupun ya biasanya cek itu, baru bisa dibagikan untuk sumbangan kemana-mana. Baik Pak. Tapi itu atas nama institusi, bukan pribadi sebenarnya. Pak, anggaplah bahwa bisa kalau uang tersebut ada 2T dan dipindah bukukan ke rekening Kapolda, boleh nggak Pak? Kalau ini kan bukan rekening Kapolda, rekening Bu Heni. Kalau Kapolda, seharusnya Kapolda itu ada rekening mungkin bendaharawannya ya. Tahu saya waktu saya kepala PPATK saya nggak buka rekening ya.
ada yang namanya kuasa pengguna anggaran yang mengelola rekening itu. Mungkin bukan Kapoldanya kalau menurut saya. Oke. Karena Kapolda itu pengguna anggaran, nanti dia ada di bawahnya kuasa pengguna anggaran ya. Yang mengelola anggaran itu ada pejabat pembuat komitmen di bawahnya gitu. Tapi Oke. biasanya bukan rekening Kapolda biasanya. Oke, Ya. nah itu yang nanti saya tanyakan kepada Pak Supriyadi. Kalau mantan Kepala PPATK mengatakan bahwa lazimnya ini diberikan ke bagian anggaran, nanti kemudian dipergunakan untuk penanganan COVID-19. Bagaimana nanti Pak Supriyadi menjawabnya? Sama juga saya mau nanya, Ibu Heni yang namanya kita sebut-sebut ini kan baru namanya muncul. Siapa sih? Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kembali saya di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya tanyakan kepada Pak Supriyadi. Pak, singkatnya begini, Ibu Heni Kresnawati yang tercantum di Biliet Giro ini siapa? Pak Supriyadi? Ya, Iya, Mbak Pak, Caca. Ibu Heni Kresnawati yang ada di Biliet Giro ini sebenarnya siapa sih? Jadi begini Mbak Caca, Bu Heni adalah Kepala Bidang Keuangan Polda Sumatera Selatan, Mbak. Kenapa ini di atasnamakan Bu Heni? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Caca, rencana awal bantuan ini kan diserahkan secara pribadi kepada Bapak Eko Indra Heri. Namun menurut beliau, karena ini akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan, beliau meminta kepada Kepala Bidang Keuangan Polda Sumatera Selatan untuk membantu membuka rekening di Bank Mandiri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, memang Biliet Giro tidak bisa dicairkan, tetapi dikeliringkan, Mbak. Makanya hari ini kita pastikan kepada Bank Mandiri, apakah Biliet Giro tersebut cukup saldonya. Ternyata hasil daripada klarifikasi kepada Bank Mandiri untuk pindah buku dari rekeningnya Ibu Herianti kepada Ibu Heni, dinyatakan bahwa rekening tidak cukup, Mbak Caca. Oke, sekarang nanti tinggal menunggu konfirmasi begitu ya Pak ya? Betul, Mbak Caca. Oke, nah sekarang saya ke Pak Yunus Hussein. Pak, ini yang menjadi pertanyaan Pak. Apakah ini ada Iya. potensi money laundering atau pencucian uang Pak? Jadi kalau bicara pencucian uang, itu bicara mengenai sumber dananya harus berasal dari sumber yang tidak sah atau yang haram lah. Misalnya dari hasil korupsi, narkotika, pembalakan liar. Nah kalau sumbernya tidak sah, illegal, itu diubah bentuknya, ditransfer, disembunyikan asal-usulnya, keberadaannya, itu yang namanya cuci uang gitu. Asal-usulnya disembunyikan. Tapi yang jelas harus dilihat sumbernya dulu. Kalau sumbernya haram, sumbernya tidak sah, bisa cuci uang. Kalau sumbernya halal, sah, tidak ada cuci uang. Oke, kalau misalnya nanti ada penelusuran dan sumbernya mungkin sah, tapi bisa kena hal lain tidak Pak? Mungkin karena ketidakcukupan saldo? Ya kalau tidak cukup saldo ya kalau dia tidak cukup sekali jumlahnya besar seperti ini pasti masuk daftar hitam ya, penarik cek Biliet Giro kosong, masuk Wow. blacklist lah. Oke. Itu aja oleh BI nanti itu ya Oke, urusannya diedarkan ke seluruh Baik. bank ya. Gitu. baik. Sekarang saya ke Mas Reza. Kalau Mulai memang clearing. saldonya, ya terima kasih Pak. Kalau misalnya saldonya nggak cukup, ini kita bisa katakan sebagai penipuan atau mungkin niatnya baik, tapi mungkin uangnya nggak cukup. Saya membedakan antara intention dengan motif. Intention itu dalam kasus atau dalam situasi ini adalah ada orang yang ingin menyumbangkan uang sekian triliun rupiah. Tapi mengingat angkanya sedemikian spektakuler, ditambah lagi pemberitaan di media mengabarkan bahwa ternyata orang yang sama juga pernah punya kasus di Polda Metro Jaya, maka muncul pertanyaan tentang motif. Di balik rencana hibah uang 2T ini ada motif apa ya? Apakah itu motif-motif yang berbau kejahatan? Tadi Mbak Caca memberikan ilustrasi misalnya pencucian uang. Ataukah ada motif lain? Justru itu yang ingin saya tanyakan ke Pak Supri. Maksud saya begini, sampai kapan ini dari pihak Polda akan mencoba memastikan ada tidaknya uang 2T itu? Selewat tenggat waktu tertentu, misalnya 1 minggu, setelah Ya. dicoba cari ternyata tidak ada uang 2T, padahal sudah terlanjur diekspos ke publik 2T, akan dikemanakan masalah ini? Oke. Dikembalikan ke masalah pidana, seperti yang sudah diutarakan oleh Polda Sumsel sebelumnya, atau mau dibawa dimaafkan? ke jalur mana? Saya tidak tahu. Oke. Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Supriyadi. Pak, kalau uangnya memang tidak ada, ini kasus akan dibawa kemana? Ada ranah pidana atau mungkin dimaafkan ya karena niatan baik untuk menyumbang ini bagaimana Pak? Seperti kami sampaikan tadi Mbak Caca, bahwa kan itu Biliet Giro dibuka pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 2 Agustus.
Kemudian hari ini pada tanggal 3 Agustus, Polda memastikan apakah biaya giroh tersebut ada atau tidak saldonya. Ternyata hasil penelusuran kita kepada Bank Mandiri, Bank menyatakan bahwa saldo tidak cukup terkait dengan rekening bilet giroh tersebut. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, Mbak Caca, kita akan memanggil pihak bank, akan kita minta keterangan terkait dengan klarifikasi dari pihak bank. Apakah kenapa saldo tidak cukup? Karena ini kan merupakan rahasia bank. Kita harus meminta izin kepada Bank Indonesia. Sehingga setelah izin dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kita lakukan tahap berikutnya. Kemudian selanjutnya yang disampaikan Pak Reza tadi, Pak Reza kita sedang mengumpulkan alat bukti dan keterangan-keterangan saksi-saksi. Kalau memang memungkinkan adanya unsur pidana, maka kita akan teruskan menjadi kerana pidana, Pak Reza. Baik. Nah Pak, terakhir, tapi sebenarnya Polda sampai saat ini optimis tidak Pak kalau uangnya ada kayak 2T ini Pak dari sumber lain mungkin? Kita tidak bisa berandai-andai, Mbak Caca. Kita berdasarkan fakta saja, karena kita hasil dari tracing kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri menyatakan bahwa sampai pukul 15.00 itu saldo tidak cukup. Baik, kita tunggulah nanti bagaimana konfirmasi langsung dari aparat kepolisian Polda Sumsel kepada putri dari almarhum Aki Ditio. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, dan juga Mas Reza Indragiri di sini. Dan sekali lagi kita tinggal duduk manis menunggu ini kasus akan dibawa ke ranah mana ya. Sambil saya juga informasikan kepada Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan segera vaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Cica Nisa, terima kasih, sampai jumpa.